Apakah wasir harus selalu operasi? Ya. Oke, halo semuanya. Jadi selamat datang di Bincang Sehat. Oke, jadi gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat saja ya. Nah, kali ini mungkin agak beda nih. Kita nggak akan lagi membahas tentang mitos atau fakta lagi ya, karena belum ada idenya soalnya. Oke, jadi gini guys, ada request ya yang minta dibahas seputar wasir ya. Apa sih itu wasir? Jadi gini guys, wasir atau yang orang bilang itu ambeien juga ya kan. Kalau dalam istilah medis disebut sebagai hemoroid. Apa itu? Jadi dia adalah terjadi namanya pelebaran pembuluh darah vena ya. Pembuluh darah vena yang berlokasi di bagian anus ya. Namanya adalah plexus hemoroidalis kayak gini gambarnya. Nah, dia ini bisa membesar gitu ya. Nah, ketika dia membesar, itu juga bisa mengakibatkan sensasi sakit atau bahkan dia juga akan mengalami BAB berdarah seperti itu. Oke, sebelum lebih jauh lagi, kita bagi dulu nih ya yang namanya wasir atau ambeien itu dibagi menjadi dua ya. Ada dia itu wasir bagian dalam, ada wasir bagian luar ya. Wasir bagian dalam itu dia khasnya apa sih? Jadi bagian dalam itu dia pelapisnya atau pembungkusnya itu terbuat dari mukosa. Mukosa itu ya kayak gini, apa namanya bagian mulut ya, yang sebelah sini ya ini mukosa. Kalau ini tuh kulit gitu guys. Jadi bedanya seperti itu. Mukosa ini ternyata dia tidak memiliki saraf perasa yang sesensitif kulit. Jadi seringnya pada bagian dalam ini orang itu nggak akan nyeri biasanya pasien. Cuman ketika dia BAB kok tiba-tiba ada benjolannya yang keluar atau mungkin dia berdarah gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua itu disebut sebagai wasir luar atau ambeien luar. Dia seperti ini. Nah, karena di luar dia itu pembungkusnya adalah kulit. Ketika dia pembungkusnya kulit, dia punya saraf yang bersifat sensoris atau dia itu bisa merasakan. Sehingga gejalanya yang sering adalah dia merasa gatal, nggak nyaman, lembab, bahkan dia bisa perih ya. Ini kalau yang bagian luar seperti itu. Oke, kita akan bedah lagi. Apakah wasir harus selalu operasi? Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita cek dulu nih ya. Jadi gini, wasir itu dia nanti yang bagian dalam tadi ya, yang wasir bagian dalam itu dibagi menjadi 4 derajat ya. Yang pertama grade 1, ada grade 2, grade 3, dan grade 4. Grade 1 itu apabila tidak ada benjolan yang keluar. Lah dok, nggak ada benjolan, tahu dari mana kalau dia wasir? Biasanya pasien akan mengeluhkan BAB yang berdarah gitu. Jadi pas BAB kok tiba-tiba darahnya merah segar gitu ya. Ini kenapa nih? Nah, itu bisa kemungkinan wasir ya. Yang kedua, grade 2 ini ya. Yang grade 2 itu adalah apabila ketika dia BAB mengejan ada benjolan yang keluar tapi dia bisa masuk lagi otomatis gitu ya. Sedangkan yang ketiga, dia ketika BAB ada yang keluar benjolan, dia itu nggak bisa masuk otomatis tapi masih bisa didorong menggunakan jari ya, jadi dimasukkan lagi masih bisa. Itu grade 3. Sedangkan grade yang keempat ini udah parah ya. Jadi grade 4 ini nanti dia ketika dia ada keluar benjolan dia nggak bisa masuk lagi, didorong pun nggak bisa, dia kencang bahkan seakan-akan mau meletus gitu ya. Oke, apakah harus selalu operasi? Jawabannya adalah tidak. Tidak harus selalu operasi, tergantung dari tingkat keparahannya. Misalnya nih, wasir yang dia itu masih grade 1, grade 2, biasanya dokter akan menyarankan untuk modifikasi gaya hidup. Apa modifikasinya? Simak di belakang nanti ya. Yang kedua, atau juga obat-obatan. Nah, obat-obatan ini berguna untuk melunakkan feses ya atau kotoran, dan berikutnya lagi dia untuk menyebabkan benjolan ini mengempes ya. Jadi emang ada obat-obatan yang untuk mengempeskan dan juga mengurangi nyeri dari gejalanya seperti itu. Nah, sedangkan pada grade 3 dan 4, nah ini biasanya dokter akan mulai merekomendasikan untuk sebaiknya dilakukan operasi. Kenapa? Karena udah mengganggu banget dan juga kedepannya itu biasanya akan parah. Jadi kalau udah 3, sering nyari ke 4 gitu guys. Jadi ini harus dioperasi. Banyak prosedurnya, bisa hemoroidektomi atau dipotong, ada juga stapler, ada juga yang dia itu diligasi atau dicepit gitu ya. Ketika dicepit dia nanti akan putus sendiri gitu kan. Nah, ada macam-macam pokoknya, banyak prosedurnya gitu ya. Laser juga ada.
Nah, sedangkan yang untuk hemoroid yang luar, ya, yang gejalanya karena nyeri, gatel, dan juga gak nyaman, seringnya akan diberikan obat beserta salep biasanya. Nah, salepnya ini dia mengandung anestesi ya, atau mengandung anti nyeri, berikutnya menyegarkan dan juga mendinginkan, sehingga dia nggak begitu lembab gitu guys. Nah, sekarang apa sih penyebabnya? Penyebabnya ini adalah bermacam-macam. Dia bisa karena seringnya adalah tekanan yang meningkat pada bagian rektum dan anus ya. Jadi ini tuh anus, yang sebelah atas namanya rektum gitu guys. Misalnya nih, orang yang suka menahan BAB, wah hati-hati orang yang suka menahan BAB. Jadi ketika BAB ditahan, itu kotoran akan mengeras. Nah, ketika dia mengeras, kalau mau keluarkan, dia harus mengejan kayak gitu kan. Nah, ketika mengejan itu dia bisa menyebabkan tekanannya meningkat. Jadi ketika dia meningkat, dia bisa menyebabkan pembesaran pada bagian venanya tadi gitu guys. Jadi hemoroid. Yang kedua, makan yang kurang serat ya. Jadi makan mie instan terus menerus itu juga kurang baik guys. Ketika makan mie instan kita kan kenyang tuh. Tiap enak kita nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah, sehingga gizinya kurang. Nah, jadi tipsnya adalah banyak makan serat ya. Sayur, daging, buah. Kalau nggak suka bisa pakai garager. Yang berikutnya lagi adalah faktor resikonya ya, duduk terlalu lama. Jadi duduk, misalnya pekerjaannya itu memang harus duduk, misalnya penjahit, karyawan kantor. Tipsnya apa? Setelah duduk sejam atau 2 jam, silahkan berdiri ya, jalan-jalan sekitar 1 menit, 2 menit, atau 5 menit ya, biar dia itu tekanannya normal lagi. Dan berikutnya lagi tipsnya adalah pakai alas duduk yang dia itu empuk. Jadi ada bantal khusus yang buat duduk ya. Jangan pakai bantal buat tidur. Nanti katanya kalau pakai bantal buat tidur dikira nanti bisa bikin bisulen ya gitu. Waduh. Nah, lanjut lagi ya. Jadi selain penyebabnya tadi, dia juga bisa karena penyebabnya akibat memiliki penyakit yang mendasari. Misalnya nih, pada orang-orang yang alkoholik, misalnya dia punya namanya itu cirrhosis hepatis ya, atau livernya ini mengeras. Nah, dia juga bisa menyebabkan hemoroid. Ada banyak penyebab yang lainnya ya, tapi yang paling umum tadi yang saya sebutkan. Nah, berikutnya adalah bagaimana menghindarinya sih? Tadi ya tipsnya ya, sering olahraga, banyak minum air putih, jangan menahan BAB, banyak makan serat ya. Contohnya apa? Sayuran, buah-buahan tuh yang bagus kayak pepaya, pisang. Ya intinya apa sih? Intinya biar kalau dia itu lunak gitu guys. Nah, berikutnya lagi, boleh sih makan mie instan dan sebagainya, cuman ya jangan sebagai pengganti makanan utama. Tetap harus makan serat, sayur dan buah gitu ya. Olahraga sih penting ya, banyak minum air putih juga seperti itu. Nah, jadi itu mungkin ya sekilas tentang wasir ya. Nanti kalau pengen lebih dalam atau pengen bahas yang lainnya, boleh komen di bawah ya. Oke, jangan lupa ya untuk klik like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan juga klik subscribe, dan juga share ke teman-teman supaya informasi bermanfaat dan bisa bernilai.